Untuk membedakan gagap yang wajar dan tidak wajar, ya dilihat dari beberapa karakteristik tersebut. Oke. Itu Berarti gagap yang wajar dan tidak wajar. Bunda-bunda kalau anaknya baru ngomong jangan disambil masak ya. Takutnya nggak ngerti kalau anaknya ternyata mengalami gangguan itu tadi ya. Oke, tapi kalau itu tadi kan adalah definisi dari gagap dan juga ciri-cirinya. Hai Sobat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton video ini sampai habis tanpa di skip, karena view, like, dan subscribe dari kalian sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI. Nah, sahabat PMI semuanya, kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol soal speech delay, dan ternyata alhamdulillah viewersnya banyak. Jadi saya mengundang lagi ada Mas Pandu dari praktisi terapi wicara, betul ya Mas ya? Iya, tepat Hai, Mas. Mbak. Gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oke. Gimana apanya dulu? Gimana kabarnya dong? Gimana setelah melihat videonya, Ya, masa gitu? Ya saya kira gimana puasanya? Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Oke. Jadi Mas, ini kan episode 2 nih, setelah episode kemarin setelah kemarin videonya itu ya alhamdulillah mendapat tanggapan yang positif dari sahabat PMI di luar sana. Berarti kan sangat-sangat edukatif. Makanya saya mengundang Mas Pandu lagi untuk mengedukasi masyarakat lagi, Mas. Kali ini temanya adalah tentang gangguan bicara, atau mungkin gangguan bicara yang sudah kita ketahui ya, bahwa ada gangguan di alur berbicaranya ya, berarti ya. Seperti itu, atau yang mungkin akrab kita dengar adalah gagap, betul ya? Oke. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa? Jadi yang mau saya tanyakan pertama nih ya, pengertian dari gagap sendiri itu apa sih, Mas? Ya baik. Gagap itu kan merupakan salah satu istilah yang sering orang gunakan ketika seorang anak atau seorang individu mengucapkan kalimat dengan terbata-bata. Nah, sedangkan gagap sendiri itu merupakan istilah yang umum, yang biasanya umum digunakan di Indonesia. Kalau istilah medisnya itu yang mengalami gangguan itu istilahnya adalah stuttering. Stuttering, gangguan irama kelancaran yang ditandai atau dikarakteristikan dengan adanya hambatan, itu baik berupa pemanjangan bunyi, repetisi bunyi, habis itu blocking, atau juga adanya sisipan yang berlebihan. Jadi contohnya kalau repetisi itu kita sudah tahu ya, adanya pengulangan kata, misalnya mau susu gitu kan, aku mau susu misalnya, itu yang saya kira gagapnya di kata susunya, Mas. Oke. Sekarang contoh yang lain di kata susunya ya. Ya, itu yang bentuk repetisi. Ya, jadi ada juga yang bentuknya itu prolongation. Prolongation itu pemanjangan. Panjang, sepertinya seperti contohnya seperti ini. Aku mau susu gitu. Nah, itu juga salah satu karakteristik dari indikator anak mengalami kegagapan atau stuttering. Kemudian ada yang namanya blocking. Nah, blocking ini biasanya dialami oleh anak-anak yang mengalami tingkat kegagapan yang tinggi atau tingkat stuttering yang parah. Jadi, anak tersebut ketika mengucapkan sesuatu itu terdapat disertai dengan ketegangan-ketegangan pada otot-otot wajah tertentu atau kedipan mata tertentu. Jadi contohnya misalnya dia tuh mau bilang sesuatu, mau bilang aku mau susu lagi ya, tapi susunya nanti hilang. Jadi misalnya gini, karena dia kesulitan untuk mengekspresikan, meskipun di otaknya itu udah ada konsep tertentu, dia akan mengucapkan seperti ini, aku mau, habis itu hilang, nggak ada kelanjutannya. Itu biasanya yang parah sampai ke tahap yang seperti itu. Kemudian adanya sisipan yang berlebih. Adanya sisipan yang berlebih. Sebenarnya adanya sisipan itu wajar-wajar saja, bahkan dialami oleh orang dewasa. Tetapi kalau sisipannya berlebih itu akan menjadi suatu masalah yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara. Ya.
Nah, itu biasanya bisa kita lihat juga pada saya sendiri ketika waktu awal-awal itu presentasi Loh, ini belum pada apa-apa udah. pada tugas di mata Oke. kuliah gitu. Jadi waktu kuliah gitu kan materinya kan materi-materi baru tuh gitu kan. Nah, waktu benar. presentasikan itu ada anu Oh, iya, iya. gitu Karena kan, bingung gitu. juga ya. Karena bingung Oke. juga gitu. Nah, untuk gagap sendiri ya, ini untuk masyarakat luas ya. Jadi untuk memudahkan dalam menjelaskan, saya pakai istilahnya gagap. Oke. Nah, itu saya bagi menjadi dua biar memudahkan. Yaitu ada yang gagap wajar dan yang satunya gagap yang tidak wajar. Ya, jadi bentuknya hampir sama, tapi dua itu memiliki perbedaan. Ya, gagap yang wajar itu biasanya terjadi pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Ya. Oke. Ada Kemudian usianya ya, ya, ada batasan rentan usia usianya. tertentu, Oke. batasan rentan usia tertentu. Kenapa pada saat anak usia 2 sampai 5 tahun itu banyak mengalami kegagapan? Karena pada seperti topik yang kemarin ya, karena pada usia 2 sampai 5 tahun itu kemampuan bahasa anak kan juga berkembang. Betul. Kemampuan anak dalam menyusun kata menjadi kalimat itu juga berkembang. Ketika anak ingin menjelaskan sesuatu, itu kan kebanyakan anak itu mengucapkan satu kata terlebih dahulu, kemudian memikirkan kata selanjutnya. Nah, ketika memikirkan kata-kata selanjutnya, anak tersebut cenderung mengalami pengulangan pada kata yang akan diucapkan. Oh. Ya, itu yang oke, wajar. oke. Kemudian Bapak Ibu juga perlu waspada ini. Kalau misalnya anaknya memasuki usia 2 sampai 5 tahun. Misalnya anaknya itu mulai gagap pada usia 2,5 tahun, anggaplah gitu kan. Kemudian 6 bulan setelah gagap itu muncul, ya, ternyata tidak mengalami perbaikan, maka itu terindikasi gagapnya itu tidak wajar. Oh. Biasanya anak-anak yang gagapnya itu tidak wajar, itu terdapat karakteristik pengucapan yang memiliki pola tertentu. Kalau yang gagapnya wajar, itu pola kesalahan atau pola pengulangan kata itu adalah whole seluruhnya. Contoh, aku mau susu. Nah, itu malah indikasi yang wajar. Kalau yang indikasi enggak wajar itu adalah aku mau susu. Gitu. Cuma suku kata awalnya Suku kata aja. awalnya ya? saja. Oh, oke. Ya, meskipun itu tidak menjadi patokan yang mutlak. Harus kita pantau dulu selama 6 bulan. Ya. Oke. Kemudian jadi itu tadi onsetnya itu terjadi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan itu sejak gagap awalnya muncul enggak ada perbaikan, maka itu perlu dikonsultasikan. Oh. Ya, batasnya 2 sampai 5 tahun. Nah, kalau misalnya munculnya usia 3 tahun, berarti sampai usia 3 tahun 6 bulan itu harusnya gagapnya mengalami perbaikan. Ketika tidak mengalami perbaikan, maka itu perlu dikonsultasikan. Ya, itu gagap yang wajar. Kemudian tanda yang kedua, gagap yang wajar itu pengulangannya tidak lebih dari 3 kali. Indikatornya Yang wajar. tidak Oke. lebih dari 3 kali. Misalnya, aku mau susu. Tapi kalau yang enggak wajar bisa juga whole semua kata, tapi lebih dari 3 kali, banyak sekali. Oke. Ya itu Jadi yang gimana dong? membedakan. Aku mau Aku mau susu. Mau gitu. apa nih? Jadi contohnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi ketika pemanjangan, yang bagian pemanjangan. Ketika pemanjangannya itu banyak membutuhkan waktu sekitar 1 detik, maka 1 itu detik? itu indikasi nggak wajar. Oh. Ya, 1 detik itu lama loh kalau berbicara. Iya benar sih, Ya, benar sih. ya. Jadi misalnya coba di stop. Bentar ya. Susu saya. Nah, itu indikator gitu. ke gagap yang tidak Tidak wajar, wajar. meskipun usianya masih berada dalam rentan yang sama, 2 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi di sini perlu sekali untuk dimonitoring perkembangan anak. Benar-benar. Ya. Kemudian yang satunya terdapat perilaku tambahan atau ketegangan otot tertentu. Jadi ketika anak itu ingin mengucapkan sesuatu kayaknya terlihat sangat-sangat effort gitu. Memiliki usaha yang keras. Nah, itu indikator gagap yang tidak wajar. Ya, jadi untuk membedakan gagap yang wajar dan tidak wajar,
ya dilihat dari beberapa karakteristik tersebut. Oh, oke. Itu Berarti gagap yang wajar dan tidak wajar. Bunda-bunda kalau anaknya baru ngomong jangan disambil masak ya. Takutnya nggak ngerti kalau anaknya ternyata mengalami gangguan itu tadi ya. Oke, tapi kalau itu tadi kan adalah definisi dari gagap dan juga ciri-cirinya. Iya. Kalau ngobrol penyebabnya nih Mas, penyebab malah aku penyebab gagap itu sendiri apa sih? Nah, penyebab gagap itu multifaktorial juga, hampir sama Oh. kayak yang speech delay kemarin itu, delay dan disorder. Jadi gagap itu penyebabnya bisa berupa genetik atau faktor keturunan. Oh gitu. Ya. Oke. Yang kedua itu bisa disebabkan karena adanya perbedaan struktur otak dibandingkan anak-anak pada umumnya. Struktur dan fungsi otak. Biasanya anak-anak yang mengalami gagap yang didominasi penyebabnya itu ada permasalahan di otaknya, itu biasanya disertai dengan ketegangan-ketegangan otot tertentu. Oh, Ya. oke. Kemudian ada polanya biasanya. Waktu dulu saya waktu awal-awal lulus gitu kan, itu dapat kasus itu kalau mau ngomong, dia itu belum mengeluarkan suara, tapi ketegangannya itu udah muncul. Oh, mimiknya itu Iya, sudah mimiknya gini-gini udah gitu gini. ya. Udah, misalnya bilang aku udah gini. Baru aku gitu. Jadi ada awalan oke, itu oke. terlebih dahulu. Itu indikator bahwa diduga ya karena kan nggak melihat melalui MRI dan CT scan dan sejenisnya. Nah, itu diduga indikasi permasalahan gagapnya itu berada pada fungsi otaknya. Gitu. Itu oke, ada yang genetik, ada perbedaan pada fungsi otak, fungsi atau struktur otak. Kemudian ketika anaknya itu waktu masa gagap, kemudian anaknya sadar dan mulai menarik diri dan menyadari bahwa dirinya itu ternyata bicaranya nggak lancar, itu juga dapat diperparah oleh faktor psikisnya. Oh, jadi Iya. insecure. Iya, jadi insecure sehingga Oke. ketika mau mengekspresikan sesuatu, susunan kata yang udah terproses itu akan menjadi kacau. Oh, Gitu. jadi bingung dia mau Iya, ngomong jadi apa. bingung, ya. Oh, karena Jadi- nggak pede. Iya, nggak pede juga. Itu juga dapat memperparah kegagapan yang anak alami. Ya, jadi itu. Oh, oke. Penyebabnya ada banyak banget ya. Salah satunya adalah genetik tadi. Lingkungan juga bisa ya berpengaruh ya. Lingkungan dapat berpengaruh. Oh, oke, luar biasa. Lingkungan itu kan nanti pengaruhnya masuk ke psikologisnya, ya kan. Anaknya waktu awal belajar ngomong ternyata bentuknya masih nggak lancar, nggak tertata, kemudian lingkungan malah istilahnya tuh membuli. Nah, ya kan, itu akan memperparah. Anaknya akan merasa minder, kok aku ngerasa kayak gini ya, sehingga itu akan memperparah kondisi Dari kegagapan gagapnya anak. itu. Padahal Oke. bisa jadi kegagapan yang anak alami itu awalnya masih normal saja, melainkan karena ada interaksi yang nggak sesuai, itu dapat menjadi suatu gangguan. Oke. Hati-hati ya teman-teman ya kalau ada temennya kayak gitu jangan makin dibully. Ya, di sini tadi saya juga mau klarifikasi dulu ya. Oh ya, apalagi nih Kak? Maksudnya tadi kalau saya itu tertawa bukan bermaksud mentertawakan. Iya, Ya, benar, itu tadi memang benar. cara mencontohkannya seperti itu. Iya, karena memang wajah saya lucu ya. Oke, nah itu tadi kan kalau Mas Pandu sudah menjelaskan bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi psikis si penderita stuttering ini tadi. Iya. Nah, tapi kalau kita ngobrol soal stuttering kita tarik jauh, apakah bisa diketahui sejak itu di dalam kandungan? Ya, sejak di dalam kandungan tentunya masih nggak bisa diketahui ya. Oh, nggak bisa. Ya, bahkan usia 1 tahun awal atau kalau untuk anak-anak yang late bloomer atau bicaranya itu lebih terlambat, 2 tahun awal itu juga masih sulit untuk dikenali. Karena apa? Karena bicaranya kan belum muncul. Benar, Ya, benar. yang bisa digali adalah pemahamannya. Nah, kalau pemahamannya digali, pemahamannya oh ternyata banyak, itu penyesuaiannya itu pada delay atau disorder pada bagian bahasa. Oh, Ya, oke. oke. Jadi Berat- belum bisa. Berarti belum bisa ya kalau dari kandungannya di USG ada kelainan kromosom atau apa itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sampai dia lahir pun juga belum Iya, bisa. belum bisa. Setahu saya sampai saat ini belum menemukan sumber yang menyatakan bisa. Oh, oke. Berarti bisanya setelah dia menguasai beberapa perbendaharaan kata dong. Ya, perbendaharaan kata secara ekspresif. Ya, Oh, beberapa oke. kata-kata yang diucap itu baru bisa. Oh, ini kira-kira gagapnya wajar gitu. Oh, kira-kira ini gagapnya nggak wajar gitu. Itu pun baru berupa prediksi. Prediksi. Untuk memastikan dilihat 6 bulan ke depan. Hmm. Gagapnya mengalami perbaikan atau tidak. Nah, biasanya kalau waktu awal gagap, kemudian nanti
itu kan baru melatih merangkai kata. Iya. Itu biasanya akan terdapat beberapa kenaikan dulu, ya kan? Karena dia masih latihan merangkai kata, kemudian baru menunjukkan penurunan. Penurunan dalam kelancaran berbicaranya gitu. Nah, ini penting juga ketika anak-anak sedang belajar merangkai kata, itu jangan disela. Oh, Ya. biasanya orang tua nggak sabar untuk disela ya. Ya, itu sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam berbicara. Jadi tunggu sampai selesai dulu. Kalau misalnya anaknya gagap, ya misalnya contoh, aku mau susu mah gitu kan. Oh, adik mau susu gitu. Itu kan kita sebenarnya mengoreksi tapi tidak secara langsung. Nah, ketika anak mengucapkan dengan gagap, set gitu, ada setnya ya. Kemudian Ini perumpamaan lagi ya. Dia nggak Ya. bawa tayo Tayonya udah kemarin di bengkel. di bengkel. Ya misalnya aku mau susu mah gitu. Oh, adik mau susu. Ketika anak aku mau susu, itu kan anak udah berhasil merangkai kata meskipun Benar. pengucapannya belum sesuai. Dengan kita memberikan feedback secara nggak langsung, oh adik mau susu, kita juga mengajari anak struktur kalimat lagi. Oh, Jadi oke. anaknya udah berusaha bisa, kemudian feedbacknya ditambah itu kekuatan untuk bisanya. Berarti nggak boleh jawab oke gitu, nggak boleh ya Mas? Ya sebenarnya boleh sih, tapi disarankan kayak Oh, gitu. iya. Oh, Aku gitu. mau susu Mas, siap gitu. Oh. Militer, anaknya dididik militer gitu. Siap, ya. Tapi laksanakan. lebih baik ada pengulangan kalimat tersebut ya, biar anak-anak jadi makin paham. Ya, dengan pengulangan yang banyak juga, dengan feedback yang banyak, otomatis kan perbandaran kata yang anak terima juga akan lebih banyak. Jadi di situ oke. sangat penting. Gitu. Iya, benar. Tapi wajar nggak menurut Mas Pandu gagap ini? Gagap, ada yang wajar. Oh, iya. Kan ada yang wajar, Iya. ada yang tidak wajar. Ada Tapi yang wajar. overall apakah ini wajar? Overall wajar selama 6 bulan setelah anak mengalami kegagapan pada awal perkembangan. Dalam rentan usia 2 sampai 5 tahun, gagapnya membaik. Itu wajar. Oh, oke. Ya, jadi wajar tidak wajarnya bisa kita lihat dari ternyata ada perbaikan dari gagapnya. Tapi kalau enggak ada perbaikan, itu meskipun usianya masih 4 tahun, itu segera dibawa ke pelayanan terapi bicara. Bisa juga oke. ke pelayanan psikologi juga bisa gitu. Soalnya banyak ahli yang concern terhadap fenomena kegagapan ini. Oke. Berarti itu kita harus mandiri gitu ngeceknya maksudnya selama 6 bulan itu. Selama 6 bulan kita amati. Oh, Ya, amati. sebagai orang tua punya kewajiban untuk memonitoring perkembangan anak. Jadi, sempatkan sebisa mungkin untuk mengamati pola komunikasi anak. Oke. Biasanya orang tua mesti punya insting yang tepat, terutama ibu, terutama wanita. Benar. Ini di sini saya kok mesti menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Itu sudah kewajiban Anda sebagai laki-laki. Kemarin yang itu resikonya tinggi. Iya, laki-laki. laki-laki. Sekarang feelingnya Perempuan gitu kan. Mohon maaf. Oke, berarti seorang ibu itu biasanya feelingnya lebih kuat. Maka Ya. dari itu diharapkan kalau sudah ada gejala seperti itu 6 bulan pertama silakan amati lebih si anaknya gitu ya. Ya, tapi kalau oke. misalnya orang tuanya itu kurang puas misalnya, masih ragu waktu awal terjadi memasuki 1 bulan pertama. Kalau ragu itu dikonsultasikan ke ahli terkait juga tidak masalah gitu. Malah oke. upaya pencegahan Betul. bagus. Kemudian mesti waktu konsultasi juga akan mendapatkan edukasi yang lebih bagaimana benar, cara berkomunikasinya. Soalnya pasien kemarin saya itu usianya masih sekitar 2 tahun 2 bulan. Itu tuh waktu awal gejalanya muncul gitu. Dan saya lebih suka orang tua yang seperti itu. Jadi dia lebih aware gitu lebih ya. aware gitu. Oh, oke. Daripada udah parah baru dibawakan. Oke, karena pencegahannya kan juga lebih berbeda ya. Kalau orang Jawa bilang kayak durung kebacut gitu kan Ya, ya. betul, Nah, durung bener kebacut. kan. Nah. Oke, Wis saya udah kebacut. nyambung ya, Mas. Nek wis kebacut kan angel gitu. Iya, Bisa, iya. bisa kan? Iya, Tapi bisa. mungkin memakan waktu lebih lama. Lebih lama gitu. Oke. Tapi kalau misalnya parah sekali, kondisinya misalnya gagapnya parah sekali, yang dilakukan oleh terapis bicara biasanya ini karena apa saya menggunakan kata biasanya? Karena kan setiap Umumnya. kasus itu tuh beda-beda, ya kan. Nah itu
digunakan strategi intervensi untuk mengurangi terlebih dahulu pola kesalahan bunyi yang orang tersebut produksi. Oke, luar biasa. Jadi begitu ya bunda-bunda, perhatikan anak Anda. Karena tadi Mas Pandu sudah membuat statement ya bahwa perempuan itu memang lebih peka. Ya. Tidak terbantahkan sebenarnya. Bukti sudah banyak ya. Bukti sudah banyak. Bukti sudah banyak. Berarti apakah gagap itu wajar? Ada dua, ada wajar, ada tidak, tergantung dari kondisinya itu tadi ya. Ya. Oke. Tanda-tandanya apa nih Mas? Kan tadi ada dua nih, ada yang pemanjangan pemanjangannya suku lebih kata, lebih dari 1 detik. ada yang pengulangan suku kata, Pengulangan kayak gitu suku kan. kata, pengulangan kata lebih dari 3. Nah. Ya kan? Kemudian ada ketegangan otot tertentu ketika mengucapkan kata-kata. Kemudian anak terlihat membutuhkan usaha yang keras ketika ingin mau ngomong atau ingin mengucapkan kata-kata gitu. Jadi yang di highlight nanti itu. Oh iya, tolong ya. Tolong catat operator. Oh oke. Tapi selain itu ada nggak entah dari mungkin perilakunya dia atau kesehariannya dia, pola makan atau apa, nafsu makan atau apa gitu, ada nggak sih? Kalau nafsu makan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa laparnya ya. Oh nggak ada kaitannya ya berarti ya. Kan dia jadi apa, mau nembong makan tuh mama mau susah gitu kan, mau ngomong makan gitu tuh susah gitu. Jadi terus akhirnya dia ya udah nahan lapar aja gitu kan. Malah langsung rebut aja. Ada susu. Oh bener ya. Udah ngomong langsung ambil aja. Langsung ambil aja deh. Ya. Bener sih ya, anak-anak mending gitu ya daripada nahan lapar ya. Malah rata-rata anak itu kan perilaku yang pertama muncul langsung dia langsung take action kadang anak-anak. Bener sih. Sedangkan gitu bicara ya? Itu dilatih dari orang tuanya gitu kan. Mau ngambil, ayo bilang susu dulu. Ayo bilang apa ya. Bener sih. Itu fenomenanya Indonesia banget gitu. Jadi gitu tanda-tandanya. Tapi ada dampaknya nggak Mas selain tadi mengganggu psikisnya karena dia lebih insecure gitu? Tentunya mesti ada. Kalau misalnya psikisnya itu lebih terganggu, itu kan anak-anak gagap yang sadar ya terhadap kondisinya ya. Itu kan akan dampaknya akan ke sosial. Anak-anak cenderung menarik diri, ya kan, menjadi low esteem gitu kan, ya low esteem, minderan gitu. Kemudian juga tentunya akan berdampak juga di lingkungan sekolahnya, lingkungan akademiknya juga akan berdampak. Karena anak-anak yang kesulitan mengucapkan kata-kata itu sangat stressful sekali loh di lingkungan sekolah. Iya sih. Ya kan? Dia mau ngomong apa juga kok bisa ngomong, bisa ngomong gitu. Di saat anak-anak yang lain itu bisa fokus belajar, dia di dalam sekolah itu fokus sama kondisinya. Dia sendiri ya, sendiri. Belum membangun teman, belum masih memikirkan ditolak dari lingkungan sosial. Benar. Nah, tentunya dampaknya akan seluas itu. Gitu. Oke. Dampak lain mungkin ada nggak? Dampak lain ya di komunikasinya nggak jelas sih, menjadi nggak bener jelas. Sih. Iya itu karena kan dia gangguan komunikasi. Irama kelancaran, irama kelancaran. Nah dampaknya banyak ya, berarti orang dengan gangguan stuttering ini tuh dia mungkin stresnya tuh lebih dari kita mungkin ya. Ya, lebih dari kita. Karena dia memikirkan nanti bagaimana komunikasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Oh, luar biasa. Terus mencegahnya gimana? Cara mencegahnya. Nah, kalau berbicara cara mencegah, berarti kita tarik ke garis anak usia 2 sampai 5 tahun. Oke. Anak usia 2 sampai 5 tahun, di usia berapapun antara segitu, ketika anak-anak itu udah mulai mengucapkan atau mengucapkan kata-kata dengan dengan terbata-bata, itu kita tidak boleh menyela. Ya, tidak boleh membuli. Kita tunggu dulu. Iya, kita tunggu dulu. Meskipun terbata-bata kita tunggu dulu gitu kan. Kemudian jangan menyela. Jangan menyela juga. Kemudian jangan memarahi juga. Kemudian jangan nirokne. Nah, ini yang paling sering tuh ini. Yang paling sering ini. Karena itu akan memperparah gagapnya itu. Tapi ngeresponnya yang tepat itu merupakan salah satu tips untuk mencegah gagap. Itu adalah ditunggu dulu, kemudian ketika anaknya berhasil menyusun kalimat, kita koreksi, apresiasi. Maksudnya koreksinya itu secara nggak langsung, indirect correction tadi. Jadi misalnya kayak tadi, aku mau susu, oh adik mau susu gitu kan, oh ini susunya,
Ya, susunya warnanya apa? Coklat atau putih gitu. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi mengulang kalimat, meskipun ngulangnya nggak sama plek, ya nggak sama plek, nggak sama persis, ya nggak sama persis, itu juga merupakan salah satu strategi dalam mencegah anak mengalami kegagapan yang semakin parah. Gitu. Kalau gagapnya wajar, itu kita ulang seperti itu dengan cara seperti itu, indirect correction tadi, maka kelancaran anak dalam berbicara itu juga akan semakin meningkat. Karena apa? Karena kalimat yang kita ucapkan itu akan secara nggak langsung anak evaluasi. Dan itu akan menjadi konsep tertentu. Oh, kalau saya bilang minta susu tuh udah ada template kalimatnya misalnya gitu. Oke, dan itu malah mempermudah dia ya buat ngomong lagi. Oke. Makanya kalau di buku itu juga ada yang menuliskan bahwa ketika anak tersebut belum sadar terhadap kondisi gagapnya, itu prognosisnya akan lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya anaknya itu udah, oh saya itu kalau ngomong nggak lancar, lalu berusaha ngomong, itu malah akan semakin kacau. Karena dia melakukan perlawanan atau gimana dari dalam dirinya dia sendiri. Ya karena waktu mau mengucapkan, di situ udah panik dulu kan otomatis. Jadi kayak mental blocking gitu ya, dia keblok itu. Oke. Pernah kalau presentasi mbaknya dulu kuliah gitu, kadang kan seketika lupa apa yang akan dikomunikasikan. Nah, kejadiannya kurang lebih akan seperti itu. Oke. Berarti kita harus memberi waktu dia untuk menyelesaikan kalimatnya dong ya. Oke. Tapi kalau berarti dengan semua penjelasan ini bisa sembuh nggak? Kalau bicara sembuh atau enggak, kalau genetik itu kemungkinan untuk sembuhnya ada, tapi enggak terlalu besar gitu. Tapi bukan berarti enggak bisa sembuh. Dengan strategi komunikasi tertentu itu dapat menurunkan persentase tingkat kegagapan. Ya, kalau di terapi bicara itu sekitar, saya agak lupa poinnya. Tapi misalnya setiap anak yang memiliki kegagapan 10% atau lebih persentasenya, disfluensinya itu 10% atau lebih, itu anak tersebut dikategorikan kepada kondisi stuttering. Oke. Nah, itu nanti ada pemeriksaannya gitu. Kemudian misalnya tingkat kegagapannya 20% di terapi gitu kan, 15% jadi 11%, kemudian jadi 9%. Maka itu merupakan suatu keberhasilan. Karena apa? Meskipun anak memiliki fitur-fitur bawaan. Kok fitur-fitur bawaan apa ya? Fitur bawaan HP kali itu. Memiliki kondisi bawaan ya, kemampuan bawaan gagap, tetapi bisa mengelola sampai hampir sama dengan orang-orang pada umumnya, maka itu bisa dikatakan proses pembelajarannya berhasil. Ya. Kalau itu bisa konsisten, maka juga bisa dikatakan sembuh dong. Karena kan hampir sama dengan orang-orang pada umumnya gitu. Oke. Tapi kalau ngobrol itu kan tadi bisa sembuh atau tidak, ada ya, ada kemungkinannya untuk sembuh ya. Ada nggak sih stresor yang membuat dia itu istilahnya seperti kayak kambuh? Stresor yang membuat dirinya kambuh ya. Kondisi-kondisi tertentu gitu, ada nggak? Oh ya. Terkait dengan kondisi-kondisi tertentu, kalau misalnya asesmen kondisi anak gagap itu juga dipengaruhi juga dilakukan di berbagai setting. Jadi settingnya itu dia itu cenderung banyak mengalami kegagapannya itu di lingkungan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan pasar misalnya, atau tempat yang lain gitu. Ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi persentase gagapnya. Ya, jadi yang membuat gagapnya kambuh itu ya terkait dengan bagaimana seseorang itu mengelola kemampuan kegagapannya, bagaimana seseorang tersebut dapat memanajemen pola komunikasi yang telah disusun berdasarkan proses pembelajaran atau terapi. Oke. Berarti di sini terapi tetap diperlukan dong ya, karena kan dia harus dibantu untuk menyusun kalimatnya kayak gitu-gitu kan. Oke. Itu nanti ada strategi-strategi khususnya gitu. Mau dilanjut di sini atau 2 SKS Mas? Untuk strateginya gimana, mungkin nanti bisa menghubungi Mas Pandu kali ya. Konsultasi nanti bisa online. konsultasi ke Mas Pandu. Tapi terus kalau kita sudah
tahu misalkan ada kasus seperti itu. Cara penanganannya gimana, Mas? Penanganan pertama tetap harus melalui asesmen karena pola gagapnya tadi perlu dikaji. Ya, misalnya banyak pengulangan, banyak repetisi. Kita lihat repetisinya, kita lihat jenisnya prolongation atau pemanjangan atau enggak. Terus kita lihat interjection, sisipan atau tidak. Terus blocking. Setelah itu dikaji. Kemudian juga disesuaikan dengan perilaku sekundernya. Perilaku sekunder itu seperti pada wajahnya itu terdapat kedipan mata enggak, ketegangan otot tertentu atau enggak. Kedipan mata gimana, Mas? Kedip kan normal, Mas. Tapi kalau untuk anak-anak yang mengalami kegagapan, itu dampaknya bisa sampai dia itu waktu menyusun kata sampai berkedip-kedip. Oh, iya, beneran. Iya, saya gitu-gitu pernah berarti. lihat memang. Jadi waktu oke, ngomong oke. gitu, misalnya aku gitu kan. Aku gitu. Iya. iya, Aku mama mau dia tuh jadi selain dia gagap, tapi ekspresi wajahnya itu juga menunjukkan adanya permasalahan. Oh. Jadi sampai sekompleks itu permasalahan gagap. Jadi ini saya berbicara ke gagap yang tidak normal ya, yang perlu penanganan. Jadi memang sampai sekompleks itu. Ya, jadi makanya tadi saya sampaikan, ketika anaknya masih berusia di antara 2 sampai 5 tahun, jenis-jenis kegagapannya tidak kurang dari 3. Ya kan, meskipun itu wall semuanya aku mau susu, tapi ketika mengucapkannya itu ada perbedaan otot wajah, itu perlu dikonsultasikan juga. Soalnya sifatnya tuh mencegah lebih baik Benar-benar daripada mengobati. Ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Selain di assessment, Selain di asesmen sama tipsnya tadi sih, apa tuh? tips yang tadi. Saya kalau mengingat lupa loh, Mas. Ya tipsnya tadi kalau misalnya ngomong itu Jangan ditunggu. diputus. Oh, Ya. oke. Kalau stimulasi di rumah ya tentunya itu nanti disesuaikan dengan hasil konsultasi di pelayanan. Soalnya kan strateginya banyak dan ada beberapa strategi ketika diterapkan itu tidak mengubah cara bicaranya. Ada yang ngerasa lebih kesulitan untuk menerapkan dengan pola bicara tertentu. Ya, makanya kalau yang di sini terkait dengan gagap, bagusnya tetap harus dikonsultasikan secara langsung. Oh, begitu. Jadi ya. Gimana? Ya. Jadi ibaratnya tuh kalau kita itu ngerasa ngerasa panas gitu kan, panas secara terus menerus. Secara orang awam, saya yang bukan dokter ngerasa panas secara terus menerus, gitu kan saya nggak bisa merawat diri saya sendiri. Benar. Iya sih. kan, Panas tuh maksudnya demam. Iya, demam secara oke. berkelanjutan misalnya ya. Nah itu kan saya juga nggak bisa kan ngobati diri saya sendiri. Betul. Biasanya kan ditunggu 1 hari gitu kan. Kok nggak turun? Otomatis saya butuh dokter. Sebenarnya kondisi tubuh saya itu seperti apa? Penanganannya seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa kan. Oh saya panas. Oh butuh apa? Thermorek. Paracetamol. Ya, Paracetamol. Dengan seperti itu kan juga nggak akan menyelesaikan masalah. Ketika panasnya udah lama, terus kita coba-coba obat sendiri malah jadi fatal. Ya betul. Ya betul, prinsipnya seperti itu. Oke. Kalau dirasa butuh sosok dari pelayanan kesehatan, lebih baik langsung dilarikan ke pelayanan kesehatan gitu ya. Ya, makanya di bukunya itu dituliskan ketika onsetnya 0 sampai 6 bulan, maksudnya 6 bulan sejak kegagapan itu muncul nggak mengalami perbaikan, ya itu segera dibawa ke pelayanan terapi bicara. Ya. Atau psikologi mungkin juga bisa. Oh, ke psikolog juga bisa ya. Oh, oke. Itu kan Anda semua. Enggak, saya enggak psikolog ya. Cuman psikologi, beda. Beda. Enggak ada izin praktek. Oh iya, benar. Tapi kalau terapi bicara ada izin Ya, prakteknya ada izin ya. prakteknya, masih Oke. aktif, silahkan dicek. Masih aktif, bisa dicek, bisa didatangi juga kliniknya barangkali ada yang ingin diterapi anaknya dari segi wicaranya ya. Anaknya sama orang tuanya saya terapi. Oh, semua berarti. Iya. Berarti kan metodenya Mas Pandu tuh ketemu anak dan orang tua. Iya. Oh. Jadi waktu pertama kali observasi, orang tuanya saya suruh masuk. Terus saya lihat screening awal gitu kan. Terus saya komunikasikan. Terus habis itu hari selanjutnya sebenarnya masih lanjut asesmen gitu. Ya. Nanti digali permasalahannya lebih dalam, kira-kira penyebab yang benar-benar mendominasi itu apa. Nah, kemudian setelah melalui fase itu kan keluar ruangan. Nah, itu dikomunikasikan lagi ke orang tuanya.
Jadi kan orang tuanya juga di terapi ya. Oh iya benar Iya sih. kan? Bapak ibu nanti di rumah harus. Oh iya benar sih. Iya. Berarti secara tidak langsung Secara Mas tidak- Pandu sudah menerapi 3 orang. Dalam satu kali duduk dia langsung terapi 3 orang. Ya enggak 3 sih. Oh iya. Kadang 2. Oh iya. Anaknya udah sama tuh. ibunya Oh aja. iya. Oh iya benar. Kadang juga satu rumah. Oh, Iya, semuanya? iya yang datang iya beneran. Yang datang ya lama asesmen gitu kan. Set datang. Orang tuanya boleh masuk. Oh, boleh gitu. Boleh masuk aja. Saya edukasi setengah ini. Oh, saya panggil sekalian mbahnya boleh gitu kan. Soalnya di rumah banyak sama mbahnya. Ini suami saya juga ikut, boleh masuk enggak? Buat dengerin edukasi. Boleh. Akhirnya Boleh. serumah. Iya, akhirnya serumah. Untung nggak sama tetangganya. Bayangin kalau anaknya sering main sama tetangganya. Iya. Saya ajak tetangganya juga Iya. boleh. Gitu kan. Tapi tenang, bayarnya cuma 1 juga. Oh iya. Enggak. Ajak rame-rame Bu, ayo Bu. Langsung ditariin, malpraktek saya. STR-nya dicabut. Oke, luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan yang terngiang-ngiang di saya nih. Kalau kita lihat di televisi ya, Iya. itu kan biasanya kalau ada yang gagap itu dikageti gitu biar dia bicaranya lancar. Tapi apakah ini metode yang benar atau enggak? Ya, itu merupakan salah satu cara yang tidak sesuai tentunya. tidak sesuai, Ya, tidak oke. buktinya itu dapat mempengaruhi kelancaran bicara anak menjadi membaik belum bisa dibuktikan. Ya, karena ketika anaknya baru ngomong dikagetin, maka struktur kata yang sedang dibuat kan akan kacau gitu Buyar kan. ya jadi. Ya, buyar. Mau ngomong apa ya tadi? Kemudian refleksnya mengucapkan kata-kata yang tidak semena-mena misalnya. Nah, itu jika dilakukan secara terus-menerus tidak memperbaiki, malah dapat memperparah. Oh, oke. Kenapa? Karena juga akan terekam juga ketika saya mau mengucapkan, wah, saya juga was-was nanti dikagetin enggak? Maka prosesnya kan akan semakin lebih kompleks. Benar. Nah, dan itu jangan dilakukan ya. Iya, rekan-rekan. jangan dilakukan. Ini kalau di TV kan sering kan kayak Ya, gitu kan. Ada kan salah satu tokoh komedi itu yang dia memerankan seperti itu. Terus teman-temannya pada kayak gitu. Ternyata itu cara yang salah ya. Iya. Oh, oke. Jadi televisi tolong dong berikan edukasi yang benar ya. Iya. Dulu saya salah satu orang yang menikmati komedi tersebut. Kan ada kan salah satu tokoh yang kalau membuat bicaranya menjadi Ya, betul. tidak teratur gitu kan. Dulu saya menikmati kelucuan tersebut, tetapi setelah saya kuliah di jurusan yang terkait dengan orang-orang yang mengalami masalah tersebut, sebenarnya saya malah jadi wah, miris sih Iya, sebenarnya. benar. Nah, Betul. ya, sebenarnya agak miris. Wah, ini kalau misalnya dia ngerasain jadi orang yang mengalami seperti itu, wah, bisa nangis sebenarnya. Benar. Itu frustasi banget tuh. Benar. Iya. Itu berat banget dia Berat mau banget. ngomong aja berat Iya, kan mau ngomong sebenarnya aja kan. berat tuh. Hmm. Habis itu juga diledekin. Waduh, kasihan, benar-benar kasihan. Iya. Jadi kita ya lebih respect lah ya harusnya, dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kalau bisa ya tayangan televisi tolong dong membuat tayangan yang lebih edukatif gitu loh, ya kan? Kan masih banyak hal yang bisa mungkin dijadikan jokes atau yang lain sebagainya. Ya. Oke, luar biasa. Mungkin Mas Pandu ada sebagai closing ya, ada tips buat orang tua nih biar anaknya mungkin tidak mengalami. Ya, kalau anaknya biar tidak mengalami untuk tips untuk Kan? tips Belum apa-apa kan? Belum apa-apa. terus sudah seperti dipotong itu. lagi. Oh, Ya, waduh. Nah, itu Bisa juga salah terjebak. satu contoh ya, meskipun secara nggak langsung. Ketika seseorang itu mengalami kesulitan dalam mengekspresikan, ketika dipotong itu akan menjadi kacau. Oh, kacau ya berarti tadi Iya, Mas Pandu, kacau kan? tadi saya. Mau Tapi ngomong apa ini? Mau ngomong apa baru nyusun kata, habis itu disalah, habis itu kacau. Oke. Tapi setelah itu saya lancar lagi kan ini. Oh iya benar. iya kan? Saya ulangi lagi boleh? Mau minta tips Mas biar orang tuanya Ya. mungkin anaknya tidak Jadi mengalami. biar anaknya itu tidak mengalami, Mhm. yang penting dilakukan oleh orang tua adalah pencegahan. Nah, pencegahan yang paling baik untuk orang tua adalah mengalami gagap itu seperti apa terlebih dahulu. Sebabnya apa gitu. Ketika orang tua memahami sebabnya apa, kemudian cara memonitoringnya bagaimana, seperti tadi 6 bulan setelah kegagapan itu muncul seperti apa, maka kan orang tua akan lebih aware, Betul. ya kan. Dengan mengetahui pola-pola seperti terdapatnya otot-otot wajah yang mengalami ketegangan tertentu, mengalami effort dalam mengucapkan kata,
itu merupakan salah satu, dengan orang tua memahami hal tersebut merupakan salah satu bentuk orang tua dalam melakukan upaya preventif. Oh, Ya. oke. Dan tips komunikasinya seperti tadi. Tadi lagi. Tapi adalah itu tadi yang ngajari anaknya buat mengulang kalimat tadi. Oh iya. Oke. Aku mau susu. Oh, adik mau susu, gitu kan yang Ya, dimaksudkan. Oh oke. iya. Saya sudah dapat pelajarannya, Mas. Gak sia-sia saya di sini. Channelnya PMI sekarang tumbuh kembang. Iya, benar. Temanya Bagus. itu. Temanya Iya, banyak. memang saya baru concern untuk parenting, Mas. Oke. Oke. Mungkin saya akan ngajak teman saya lagi. Boleh? Ayo. yang udah sembuh. Udah sembuh. Oh, kayaknya next episode dia udah sembuh ya. Dia bisa Udah ada kesini banyak. sendiri kayaknya. Oh, oke. Oke. Apakah Tayo akan menambah temannya gitu kan ya? Kita lihat di next episode ya, teman-teman. Oke, jadi itu tadi sudah cukup penjelasan tentang gagap ya, Mas Pandu. Mungkin ada ada tambahan? Oke. Tambahan terkait dengan gagap. Yang pertama yaitu orang tua itu memiliki kewajiban. Itu juga refleksi diri untuk saya sendiri juga. Ya. Jadi setiap perkembangan anak itu wajib dimonitoring. Baik itu perkembangan bahasa, bicara seperti yang kemarin, maupun perkembangan kejelasan bicaranya seperti yang saat ini kita bahas gitu. Jadi ketika mulai muncul hal-hal yang sekiranya itu menurut bapak atau ibu mengganjal, itu alangkah lebih baiknya dikonsultasikan. Betul. Ya, karena apa? Karena dengan kita dikonsultasikan pada saat itu, kita akan langsung mendapatkan jawabannya, ya kan? Dan ketika kita mendapatkan jawabannya, entah itu kalau misalnya jawabannya itu bagus, itu merupakan bagian dari tahap perkembangan, maka kita akan lebih tenang. Tapi ketika membutuhkan stimulasi tertentu, maka orang tua juga harus bersyukur sebenarnya, karena orang tua itu dapat mengenali gejala tersebut lebih awal. Ya. Betul. Ya, jadi itu sih pesan untuk orang tua. Jadi setiap perkembangan anak itu wajib di monitoring. Ya. Betul. Dan itu kerjasamalah antara bapak dan ibu. Ya. Benar. Saya jadi curiga Mas Pandu ini besok kalau punya anak jangan-jangan mau nyaingin saya dari public speaking. Kayaknya nanti dari kecil dia sudah, ayo adik ya kita kasih salam ke Pak RT dan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar anaknya udah bisa gitu. Amin kalau itu. Ya. Kalau anaknya udah sampai bisa segitu kan berarti wah alhamdulillah gitu ya. Ntar dia ulang tahun ke 3 tahun gitu. Ayo adik sambutannya. Saya jadi curiga ntar anaknya jadi sosok public speaker Tapi yang kalau luar biasa. kalau kayak gitu beneran bagus tuh. Emang bagus malah. Lah kan bisa ngomong lancar kan bagus. Lah dia dewasa lebih dini loh. Enggak, dewasa soalnya dari soalnya waktunya. keterampilan berbicara itu merupakan suatu keterampilan, ya. Semakin banyak diasah itu akan semakin bagus. Oke. Banyak juga kan orang dewasa ketika suruh berbicara di depan orang banyak itu enggak semuanya bagus, ya kan? Benar. Ya, itu Iya sih. memang karena bagus dilatih ya sama otot lah. Iya. Ya. Ya itu yang saya curigakan nanti Iya, ya, sama ketika otot. anaknya Mas Pandu umur 3 tahun, kamu ulang tahun kan silakan sambutan. Ya, dia sambutan sendiri. Ntar ulang tahun keempat dia nge-MC. Oke, luar biasa Mas Pandu ini kan Enggak, kalau ngobrol malah enggak itu sih, enggak ulang tahun sih. apa? Malah kalau buka bersama Oh gitu. iya, bisa sih, bisa. Ntar dia buka bersama gitu Buka bersama, dia bisa nge-MC. jadi MC gitu. Ntar Masih kecil. usia 5 sampai 6 tahun mungkin dia udah jadi MC wedding. Malah storyteller. Storyteller. Storyteller di wedding. Tamunya sampai sentek ya toh. Oke, luar biasa. Ini kalau ngobrol soal tumbuh kembang anak ataupun hal yang lain soal anak itu emang nggak ada habisnya ya Nggak Mas ada Pandu habisnya. ya. Oke, dan Mas Pandu sudah siap mengedukasi. Siap. Bener Saya kan? siap mengedukasi. Mas Pandu siap mengedukasi. Oke, berarti saya tunggu episode berikutnya Mas Pandu. Ini untuk episode gagap, mungkin orang tua di luar sana bisa perhatikan tadi tips-tips dari Mas Pandu yang sudah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat buat ayah bunda yang ada di rumah sana. Oh, Terima iya. kasih. Gimana? Saya udah mau terima kasih. Oh, ya sama-sama. Gimana? Enggak, Oh enggak. iya, apa tadi? Oh iya. Satu lagi hampir lupa ya. Jadi selain orang tua itu dapat memonitoring ketika anaknya mengalami kegagapan, ya, mengalami indikasi kegagapan,
Itu kan orang tua mampu merespon dengan cara menunggu sama mengulangi kalimat yang hampir sama gitu Benar. kan. Namun kalau untuk orang tua yang anaknya sudah mengalami kegagapan, itu orang tua juga memiliki peran untuk memotivasi. Ya, jadi benar, motivasi benar, dari benar, orang benar, tua. benar. Soalnya kan mesti banyak sekali hal-hal yang anak alami, seperti kalau di lingkungan sosial mengalami hambatan, mengalami frustasi, itu orang tua bisa menjadi tempat anak untuk bercerita Benar, gitu. benar, Jadi benar, itu benar. penting juga. Hampir lupa saya betul, tadi. betul bercerita tanpa menghakimi biasanya Iya. adalah orang tua ya yang siap Ya, mendengar. Ya, kalau bukan orang tua siapa lagi? Kalau orang luar nanti Oh, malah iya. diajari yang jelek-jelek. Lah pacar menawa ayo. Lah masa masih kecil 2 Oh iya ya. sampai 5 tahun awal-awal. Mungkin dia punya sahabat di sekolah kan, punya bestie gitu, Nggak boleh. teman satu bangkunya gitu kan. Usia 3 tahun udah punya mantan. Spill mantan lo gitu kan. Ini mantan saya waktu 3 tahun. Waduh keren banget sih, keren. Jadi Oke. itu di sisi lain selain monitoring juga menjadi tempat cerita. Oke, tempat cerita sekaligus motivator ya, Ya, untuk motivator. anaknya. Oke, luar biasa sekali. Jadi saya dan juga Mas Pandu mau minta maaf ya kalau di awal-awal tadi ketawa, sebenarnya nggak ngetawain temanya karena tadi itu saya sama Mas Pandu sempat bercanda dulu, lah kebawa ya. Kebawa sama tapi Kebawa. enggak benar-benar tidak mentertawakan kondisi tersebut, malah prihatin. Malah prihatin, makanya hari ini podcastnya adalah memberi tips tentang stuttering itu tadi. Bukan mentertawakannya, bukan Betul. membuat menjadi komedi. Betul. Dan semoga podcast ini bermanfaat buat orang tua maupun calon orang tua ya. Makanya jangan lupa tonton podcast ini sampai selesai. Gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye bye.